إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله مبتدئ البدايع ومصطلح الصلايع وشاعر السنن والشرائع الذي شمل إحسانه ولطفه وأحسن أمره ولطفه وغمر امتنانه وعفوه. أحمده على نعمه الغزارة وأشكره على قسمه المدرار وأستغفره للذنوب والأوزار وأشهد أنه لا إله إلا الله في الخضوع والإقرار شهادة خالقة بالنار واضحة بالحار وأنه لا شريك له رب مكة والزوار والبيت الأسرار والحرم والأشعار والرامين في الجمال والمتكثرين في التلبية والاستغفار والمتهجدين في الأسحار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المختار أرسله من أكرم النار وأشكى منزل وفخار والهادي بعائد الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara kaum muslimin sidang salat Idul Adha Rasulullah. Yang paling pertama dan utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada seluruh umat muslimin di dunia, dan juga kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang utama yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini juga saya selaku suami berwasiat khususnya diri saya pribadi dan umumnya para hadirin agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebenarnya takwa karena hanya orang yang bermental takwa inilah yang pasti akan hidup bahagia dan selamat baik dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, pada hari ini adalah hari yang merupakan penuh dengan keberkahan bagi kaum muslimin. Di tempat ini, di Masjid Ar-Rawdah ini, kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati, dalam rangka melaksanakan kegiatan Idul Adha atau Idul Kurban yang tentunya di dalam terdapat peristiwa-peristiwa penting. Ada iman di dalam tersebut, ada manusia seperti Allah Subhanahu wa taala, yang caranya adalah Nabi Ibrahim AS
anak kedua yaitu Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan peristiwa ketika manusia yang mulia tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tercatat di dalam Al-Qur'an Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku harus pergi ke hadapan Tuhanku, sayahdin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepadaku. Rabbi habli minas shalihin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang di mana anak tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yaitu Ismail yang termasuk dalam orang-orang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin rahimahullah, pada hari ini dan kegiatan-kegiatan Idul Adha ini tentunya dilaksanakan setiap tahun. Dan pastinya dalam kegiatan ini ada beberapa ibrah yang perlu kita petik. Di antaranya adalah bahwa ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat, yaitu ketika waktu itu Ibrahim alaihissalam sedang gembira dan gembiranya dikaruniai seorang anak yang dimimpikannya, namun diuji untuk disembelih anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa ini tentu yang ingin Allah katakan adalah bahwa hai Ibrahim alaihissalam, mau mengatakan bahwa anak ini adalah titipan. Anak, walaupun bagaimana kita cintanya kepada anak kita, bagaimana sangat bernilainya anak kita, tapi jangan sampai ketika kita mencintai sesuatu menghilangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dari tes yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menyembelih anaknya, beliau bertanya dulu kepada anaknya, beliau berkomunikasi dulu kepada anaknya, beliau bertanya kepada anaknya dengan kata-kata yang lembut dan tidak memaksa. Seperti bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, wahai anakku yang aku inginkan sebelumnya, bahwa aku malah bermimpi, dan mungkin mimpinya adalah bukan mimpi yang pertama kali, bahwa dalam mimpiku aku disuruh menyembelihmu, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang saleh, sebagai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mengatakan dengan tegas, "Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah as-sabirin." Maka insyaallah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin rahimahullah, hari ini kita bisa berdoa untuk orang tua kita. Hari ini kita bisa mengenang orang tua kita. Hari ini kita bisa sama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana nanti 10 tahun, 20
seperti mereka dua yang mengasihi aku di waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah nanti anak-anak kita misalnya akan datang ke panitia kurban, wahai panitia kurban, aku akan kurban ini untuk anakku, ini untuk istriku, ini untuk aku, dan ini untuk almarhum ayah, dan ini juga untuk almarhumah ayah. Anak-anak waktu kecil juga bisa kita arahkan. Jangan sampai anak kita tidak dididik dengan didikan agama Islam, sehingga ketika mereka besar, ketika mereka berhasil, ketika mereka sudah sukses, mereka melupakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimahullah, hari ini mungkin ada beberapa kita yang bawa anak-anak kita. Kita bawa anak-anak kita tentunya bagaimana perintah Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sholat. Muru auladakum bis shalah, bahwa dalam sini perintahkan anak-anak sholat pada saat anak berusia. Bisa kita bayangkan ketika usia 7 tahun anak kita sudah pandai sholat, 5 tahun anak kita sudah lancar baca Al-Quran, 7 tahun sudah bisa menghafal ayat-ayat pendek yang pada intinya semua hafal sudah ada di kepala mereka, dan intinya adalah mereka setelah sholat mereka sudah pandai berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mendoakan orang tua kita, mendoakan kita, terutama yang sudah meninggal dunia, dengan Allahumma innahu qurra'u min riyadil jannah wa la taj'al kufran wa la taj'al kufran min kufri. Ya Allah, nanti anak kita akan mendoakan, ya Allah, jadikanlah orang tua kita yang sudah ada di kubur mereka seperti taman-taman surga, taman-taman firdaus, dan jangan sampai nasib mereka seperti lubang-lubang yang mereka mau tidak hindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bertakbir, hari ini kita bertakbir, hari ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya takbir inilah, hanya Allahu Akbar inilah yang mampu mengusir rasa gundah kita. Hanya takbir inilah yang mampu mengusir kesuntukan kita dan kesesakan kita. Dan bahwa Allah apabila mampu menguatkan kita, menguatkan jiwa kita dan fisik kita, dan tentu pada diri kita ada orang yang kuat fisiknya dan juga kekal, tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka ada lemah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tetap bertakbir, mengatakan Allahu Akbar pada tanggal 10, kemudian tanggal 11, dan juga tanggal 12, dan terakhir pada hari tanggal 13 atau akhir hari asyik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, pergantian penyembelihan Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar ini menunjukkan bahwa tidak ada pengorbanan dengan darah manusia. Kita tahu sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dengan ajaran-ajaran pagannya, banyak sekali orang-orang memunculkan darah-darah dengan darah manusia, kemudian menembus darah mereka untuk dosa, penumpasan dan seterusnya. Dan ini di dalam Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga secara otomatis penyembelihan Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyembelihan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang belum mampu berkurban tahun ini, insya Allah kita bisa berkurban pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala kesusahan, kesedihan, dan segala malapetaka yang datang. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wa qala 'azza min ghairil 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبينا ورسوله بالحرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أنزل فيه نفسه وثنى بملائكة الكرسي فقال تعالى ونزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الذين مروا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا ووسط وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.